Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Maifil Eka Putra dalam online talk show ZTV. Pada kali ini kita akan bercerita tentang kisah inspiratif. Di studio ZTV sudah ada Bang Mustaki. Ya, Bang Maifil. Assalamualaikum Bang Mustaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Mustaki ini hari Senin kemarin 5 Oktober 2020 dianugerahkan oleh Republika sebagai seorang pemuda, sebagai pemuda inspiratif. Benar Bang ya? Betul. Alhamdulillah. Selamat ya Bang. Alhamdulillah. Iya. Pemirsa dan sahabat ZTV, mari kita ngobrol sama Bang Mustaki. Kita cari dan kita ingin tanya-tanya bagaimana beliau kenapa bisa menjadi ditokohkan oleh Republika menjadi seorang pemuda yang inspiratif. Nah, Bang Mustaki, nah sekarang giliran Abang nih menceritakan kenapa Abang terpilih menjadi pemuda inspiratif Republika dalam ulang tahun yang ke-25. Mungkin Abang bisa cerita proses awalnya bagaimana? Ya, Bang Melville. Terima kasih nih. Ya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan izinnya saya mendapatkan amanah ya sebagai pemuda inspiratif ya, tokoh pemuda inspiratif dari ulang tahun Republika Online ke-25. Memang sejatinya penghargaan ini ditujukan untuk para kaum muda ya, yang memang mereka berpartisipasi aktif di masyarakat dan memberikan efek ya kepada masyarakat dalam bidang masing-masing tentunya. Dan memang kalau saya pribadi mungkin penghargaan ini mungkin sebagai apresiasi ya atas pengabdian, atas kerja-kerja secara kelembagaan di Dompet Duafa dan khususnya di LPM tempat saya bernaung, dalam mana kami melayani ya masyarakat. Ya mungkin ini yang mau lihat sebagai sesuatu yang inspirasi, bagaimana kita bisa membantu sesama, bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik. Dan saya pribadi memang mencoba gitu mengabdikan diri untuk bermanfaat bagi masyarakat, dan inilah mungkin dilihat sehingga dipilih sebagai salah satu daripada 25 tokoh muda inspiratif. Kira gitu udah. Ya tentunya banyak ya Bang ya, pemuda-pemuda yang dicalonkan oleh Republika. Kan ini ulang tahun Republika yang ke-25 juga ya. Tapi kita tidak bicarakan bagaimana Republika memilihnya, tapi yang Abang rasakan waktu itu bagaimana ketika Abang dipilih, kemudian Abang nyalonin sendiri atau bagaimana prosesnya? Kalau untuk proses memang saya pribadi mewakili kelembagaan. Kelembagaan dari Dompet Duafa itu memilih pemuda-pemuda yang dianggap menginspirasi. Kemudian dikirimkan ke Republika dan Republika menentukan kira masuk kriteria dan penjurian atau tidak. Dan alhamdulillah di ujungnya sebenarnya saya dikasih tahu itu H-3 terkait seleksinya seperti itu, dan H-1 saya diinformasikan bahwa masuk nominasi ke 25 pemenang itu gitu, dan diminta untuk membuat sedikit kata sambutan lah, gitu. Jadi sempat kaget juga. Nah, kalau kata orang ini rezeki dari Allah. Allah ngasih balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kira seperti itu. Iya. Artinya itu bukan dari Dompet Duafa aja ya Bang ya? Betul. Itu dari berbagai lembaga dan ada perorangan juga. Seperti lembaga zakat juga ada ya, yang beberapa yang mendapatkan. Ya memang bukan hanya Dompet Duafa tapi luas ya. Mungkin tingkat nasional saat itu. Seperti itu udah. Iya. Jadi karena H-3 Abang kaget juga ya terima laporan udah masuk list gitu ya. Jadi boleh dibocor nggak Bang? Pidato Abang waktu itu apaan sih? Pidatonya. Boleh nih? Boleh, silakan Bang. Saya bilang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan rahmat dan izin Allah kami mendapatkan penghargaan sebagai tokoh muda inspiratif. Gitu. Sejatinya penghargaan ini ditujukan untuk seluruh kaum muda.
yang berperan aktif di masyarakat dan memberikan manfaat di masyarakat. Iya. Tapi bagi kami, penghargaan ini sebenarnya sebagai motivasi agar kami lebih bisa dan memaksimalkan layanan kami kepada masyarakat, supaya banyak orang yang terbantu. Dan juga ini atas berkat jasa para guru, dan senior di Dompet Duafa yang membimbing kami. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti itu ya. Karena kita tanpa para bimbingan para senior guru kita nggak mungkin bisa seperti ini. Gitu kira-kira. Ya. Bagi abang sendiri arti dari penghargaan ini apa bang? Kalau saya pribadi ini sebenarnya sebagai motivasi. Kalau saya pribadi, ya. Artinya apa yang kita lakukan sebenarnya itu bermanfaat dan dihargai. Oleh sebab itu kita harus bangga. Dan cara bangga salah satunya dengan bersyukur. Bersyukur dengan cara kita memperbaiki kinerja, memperbaiki pelayanan kita, dan lebih banyak membantu orang. Kalau saya lebih kepada aspek situ ya, artinya memang bukan untuk berbangga hati, tapi justru sebagai motivasi sendiri untuk lebih meningkatkan. Kira-kira gitu udah kalau saya. Nah, kalau ini kan tentunya berefek ya ke lingkungan kerja ya. Nah, tanggapan teman-teman satu kerja nih gimana bang? Wah, itu macam-macam udah ya. Iya. Bagaimana? Yang pertama mungkin selamat ya. Iya. Ya selamat, alhamdulillah. Memang mengucapkan selamat. Memang macam-macam ya, kalau ini ada yang sambil ya bersunda gurau, ada yang sambil tertawa. Tapi banyak juga yang motivasi, ya selamat. Emang layak segala macam. Saya bilang, tapi dalam hati saya bilang, saya masih banyak kekurangan, saya perlu masih banyak belajar. Terima kasih, mudah-mudahan saya bisa lebih baik. Kira-kira gitu udah. Insan Dompet Duafa sendiri kan sampai ribuan ya bang ya. Abang terpilih kan sesuatu banget sesuatu ya. Sesuatu banget. Jadi apa yang mungkin abang bisa istilahnya sampaikan atau motivasi kepada teman-teman sehingga walaupun abang tidak memikirkan, tidak pernah menyangka gitu abang mendapat penghargaan seperti ini, apa kira-kira bang yang bisa abang bagi dengan teman-teman nih, resepnya lah gitu atau rahasianya gitu? Ya. Sebenarnya nggak ada resep nenek ya, kalau bahasa masakan nggak ada resep nenek gitu, rahasia gitu ya. Iya. Ya kembali kepada pribadi, saya pribadi berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Dan satu hal dalam kerja-kerja kita itu bukan kerja pribadi, tapi kerja kolektif. Orang-orang yang ada di sekitar kita, justru itu yang memberikan dampak ya sebenarnya. Jadi bukan secara personal kita bekerja, kita bermanfaat, tapi bersama-sama kita bermanfaat. Jadi intinya ya kebersamaan, tidak ada yang paling, yang ada saling. Kira-kira itu udah tidak ada yang paling. Tidak ada yang paling ya. Yang ada saling ya. Saling, kira-kira itu. Saling itu lebih detailnya seperti apa? Saling itu artinya kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu tidak sendiri, tidak menunjukkan power seorang diri, tapi bagaimana kita membawa teman-teman kita akan kerja bersama-sama. Jadi dalam suatu proyek jangan merasa kita paling, tapi kita saling. Mungkin teman kita punya sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa dioptimalkan, ya kita ajak, kita sharing seperti itu. Jadi bukan secara personal gitu. Kira-kira itu udah. Ada pengaruh spiritual juga atau pandangan pemikiran dari yang menjadi pijakan bagi abang dari kecil dulu atau bagaimana? Iya, saya sih kalau pribadi memang satu guru saya berkata, bantulah duafa. Gitu. Insya Allah dengan kamu bantu duafa, Allah akan bantu kamu. Gitu. Dan itu saya yakini. Kita membantu orang duafa. Kalau kita bantu orang duafa, insya Allah akan bantu kita. Seperti itu. Dan saya coba aplikasi itu. Sama satu lagi, guru saya berpesan, jadilah yang bermanfaat. Jadilah yang bermanfaat. Jadilah yang bermanfaat. Karena dengan bermanfaat itu, insya Allah akan berikan kamu manfaat yang lebih. Seperti itu. Dan alhamdulillah saya coba pribadi bermanfaat dengan apa yang saya bisa. Gitu. Ya, mungkin kalau saya pribadi banyak yang saya nggak bisa, tapi saya coba fokus dengan apa yang saya bisa. Mudah-mudahan dan saya bisa itu saya bisa bermanfaat. Kira-kira gitu. Jadi artinya apa yang kita mampu ya bang ya kita lakukan. Nah, jadi dari berangkat dari situ kita bisa lebih berkinerja dengan baik gitu ya. Betul. Untuk sesama dan bermanfaat bagi orang lain. Ini sangat menarik bang. Mungkin penghargaan ini tentu
didengar juga oleh keluarga di rumah. Iya, Karena betul. komentar keluarga bagaimana ini Iya. bagi apa ya yang merasakan tentu ikut kebahagiaan ya Bang. Tapi seperti apa ketika Abang kasih kabar itu ke keluarga? Iya, memang pas saya jujur saja pas saya share ya terkait itu ke istri saya, beliau kaget. Ya, kaget. Kemudian saya coba kasih penjelasan. Ya, memang istri saya tidak tahu saya sudah hampir 10 tahun ya di dunia sosial seperti ini, kemanusiaan. Dan dia bilang ya mungkin ini Allah lagi angkat derajat. Iya. Seperti itu dan patut disyukuri. Tapi keberhasilan Abang di dunia kerja sekarang yang Abang tidak sangka itu ada peran istri nggak Bang? Pasti. Pasti ya. Pasti. Ya bagaimana ya, sering tinggal ya. Gitu. Udah sering ditinggal. Iya, sering tinggal. Kemudian juga mungkin kita perhatian kurang. Karena sibuk aja ya. Artinya gini, kita kadang-kadang cukup perhatian dengan orang lain, kadang-kadang istri kurang diperhatikan, kayak gitu. Anak-anak gitu. Ya alhamdulillah anak juga tetap kan. Ya sekarang ada media komunikasi ya. Jadi kadang-kadang kalau keluar kota ya kita sempatin untuk video call. Video call ya. Gitu. Tapi saya pasti kalau lagi di rumah pas pagi pasti saya usahakan untuk minimal kita ngobrol dengan anak. Minimal hal yang sangat ini kita jalan dengan anak-anak ya sekedar naik motor keliling-keliling gitu ya. Ya minimal itulah. Kira kalau saya pribadi. Jadi ya usahakan bermanfaat bagi orang lain juga bermanfaat bagi keluarga. Kira-kira gitu. Jadi apa komentar istri tadi? Ya alhamdulillah bersyukur. Bersyukur ya. Tapi ini ya sebagai motivasi juga untuk lebih baik lagi gitu. Kira-kira gitu udah. Sangat menarik Bang. Jadi dari rekan kerja sudah, dari keluarga juga sudah. Mungkin kita akan kulik lagi yang lebih banyak soal-soal bagaimana Bang di dunia sosial. Tapi mungkin setelah ini Bang ya. Pemirsa, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Di segmen berikut kita akan lebih gali lagi tentang bagaimana Bang Mustaqi ini bisa menjadi seseorang yang inspiratif bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Maifil Eka Putra dalam online talk show ZTV dalam tema kisah inspiratif, masih bersama Bang Mustaqi. Siap. Ya, Bang, tadi kita udah cerita ya bagaimana Abang bisa mendapatkan gelar ini ya dari Republika, suatu sebuah kehormatan yang Abang nggak duga. Nah, mungkin alasan dari gelar ini didapat tentu karena ketertarikan dan kerja Abang di dunia sosial nih. Nah, saya mau tanya, kapan sih Bang mulainya Abang tuh tertarik ke dunia sosial, termasuk kapan Abang masuknya ke lembaga Dompet Duafa ini? Mungkin Abang bisa cerita lebih detail ya. Iya.
Ini kalau cerita panjang udah nih, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ada waktu kok buat apa? Siap. Iya. Iya, terkait memang kalau dari flashback kita beberapa tahun yang lalu, saya pribadi memang terlahir dari keluarga sederhana udah ya. Sederhana, memang dengan kehidupan yang pas-pasan gitu ya. Jadi semenjak saya lahir, saya pribadi belum pernah ada kasih sayang seorang bapak gitu. Bapak saya ada. Cuma bapak saya itu sakit disabilitas mental, gangguan kejiwaan seperti itu. Jadi semenjak saya lahir, konon dari cerita ibu saya, bapak saya itu sakit setelah saya di kandungan gitu. Setelah saya lahir. Abang anak keberapa? Saya anak kelima. Kelima. Kemudian ya saya lahir, saya tahu bapak saya udah seperti itu. Seperti itu, dan masa-masa kecil saya ya dengan bapak saya satu rumah dengan ibu saya, bapak saya yang disabilitas mental itu. Artinya bukan tanpa usaha. Jadi memang waktu itu kita punya beberapa aset gitu, kayak misalkan dulu kita punya kambing ternak, kita jual untuk berobat, tapi wallahu alam belum bisa terobati gitu. Sehingga hampir masa kecil saya dihabiskan ya di rumah itu bareng orang tua saya. Ya memang kalau saya lihat lumayan ini, karena saya ingat kalau bapak saya lagi kambuh gitu ya, itu nggak jarang KDRT kalau bahasa sekarang tuh, kekerasan. Ibu saya juga termasuk seperti itu. Dan kadang-kadang kami harus mengungsi kalau almarhum dia udah meninggal, almarhum bapak saya lagi kambuh ya, kami mengungsi bisa 1 minggu, 2 minggu di rumah saudara. Beliau meninggal umur abang berapa? Beliau meninggal waktu saya kuliah. Umur sekitar 20 tahun. 20 tahun. Dari situ ya kehidupan kami biasa, memang tidak ada yang menafkahi ya, tanda kutip. Berarti ya. Ibu ya bang ya yang berperan aktif untuk mencari nafkah atau bagaimana? Kalau ibu saya memang dulu ya jatuhnya kerjanya kayak kalau sekarang asisten rumah tangga ya, bantu-bantu tetangga seperti itu. Dan memang yang fokus memberikan kehidupan itu kakak pertama saya. Kakak pertama saya. Yang berarti abang anak kelima itu anak bungsu ya? Anak terakhir, anak bungsu. Kakak saya lah yang bekerja pada saat itu untuk keluarga dan 4 adiknya seperti itu. Nah, dari situlah saya sekolah dan alhamdulillah ya, mungkin karena pertolongan Allah saya sekolah itu dibiayai. Dibiayai, saya SMP SMA dibiayai orang. Orang lain atau beasiswa? Orang pribadi, yang memang lihat kondisi saya. Dan memang lumayan waktu saya sekolah di masa sekolah dasar ya, prestasinya lumayan waktu itu. Selalu 3 besar ya kalau secara peringkat. Jadi sayang kalau nggak sekolah gitu, karena waktu itu di keluarga saya paling tinggi itu SMP. Nggak ada yang SMA sekolahnya. Termasuk kakak pertama itu? Kakak pertama nggak sekolah. Nggak sekolah. Kakak pertama saya nggak sekolah, kakak kedua saya nggak sekolah, kakak ketiga saya SD, kakak 4 saya SMP. Gitu. Jadi nggak ada urat kuliah pun nggak ada, SMA pun nggak ada. Gitu, pendidikan. Kalau ibu pendidikannya apa? Nggak sekolah. Bapak? Sama nggak sekolah semua. Jadi memang nggak sekolah. Nah, setelah lulus SMA itu saya kan ya biasa namanya anak SMA kan kuliah di mana teman saya kuliah. Saya belum ada pikiran kuliah saat itu. Cuma memang niat dan kuliah karena memang harus kuliah saya bilang. Kalau ibu saya, kakak saya nggak bisa. Kalau kuliah cari sendiri. Gitu. Tapi dia udah berusaha sampai abang SMA berarti ya? SMA diusahakan dengan ya tadi biaya bantuan dari donatur orang baik ya. Sekarang semoga Allah ampuni dosanya. Amin. Seperti itu. Dia sudah meninggal almarhum. Akhirnya lulus kuliah, saya lulus SMA, saya cari bekal dulu untuk kuliah. Jadi 1 tahun saya nggak kuliah. Teman-teman saya kuliah, saya nggak kuliah. Nah, situlah saya coba mengumpulkan
bekal, saya coba ngajar, mengabdikan diri di pesantren. Saya ngajar di pesantren sambil saya nabung, jualan baju segala macam. Sampai alhamdulillah saya bisa kuliah, gitu. Nah, sampai kuliah tetap dengan alhamdulillah waktu itu support keluarga tetap ada. Kalau saya lagi butuh apa pasti dikasih. Cuma dengan keterbatasan, ya saya harus berusaha sendiri, saya bilang. Sampai waktu saya dengar saya kuliah, ya cemooh ke tagas orang sekitar tuh ada. Iya. Kenapa, Bang? Dicemooh. Orang miskin yang sok-sokan kuliah. Oh. Begitu. Mau. Makanannya susah. Gitu. Ya saat itulah orang tua saya, ibu saya nazar. Kalau kamu sudah selesai kuliah, saya akan motong 3 ekor ayam. Nazarnya. Dan saya nggak tahu nazarnya sampai pas saya lulus, ibu saya motong ayam 3. Iya. Sampai saya nggak tahu. Pas saya lulus, ibu saya baru motong ayam. Itu kenapa motong ayam 3? Nazar dulu. Ada yang ngomong katanya, kalau lu nggak bakal bisa kuliah, tata lu bisa. Gitu. Kalau tapi kan ngomongnya lu gua aja. Iya. Gitu. Ya udah akhirnya saya kuliah. Nah, pas semester 7 kalau nggak salah ya, saya tetap kuliah dengan aktivitas itu ya. Saya sempat mengajukan ke LPM pada saat itu. Ya, kayak mustahik nih jatuhnya. Oh, jadi waktu itu jadi mustahiknya. Itu mustahik LPM. LPM ini lembaga pelayan masyarakat dompet duafa, Bang ya. Karena waktu itu saya alhamdulillah waktu itu memang kuliah saya coba cari beasiswa, saya dapat beasiswa dari beberapa tempat. Memang waktu itu dapat dan itulah yang bisa membantu saya bisa. Jadi di semester 7 ya baru. Semester 7. Saya waktu itu kita ke LPM-nya itu semester 6. Oh, semester 6 ngajukan. Ya, baru mengajukan aja. Kemudian dapat informasi ada peluang untuk menjadi volunteer. Gitu. Jadi tidak hanya diberikan bantuan. Oh, kalau itu bantuan belum. Oh, bantuan belum. Tapi peluang volunteer dulu nih. Volunteer dulu saya lihat ada info volunteer gitu. Ya, akhirnya saya coba untuk menghubungi dan alhamdulillah diterima jadi volunteer. Pada saat itu volunteer untuk survei, kemudian membantu mustahik. Iya. Gitu. Oh, survei ke lapangan ya? Survei ke lapangan. Waktu itu kalau nggak salah seminggu 3 kali. Kita coba, ya dalam hati saya nggak ada salahnya saya mencoba. Dulu saya dibantu orang, saya coba. Gitu. Akhirnya saya coba itu untuk survei dan ternyata ada perasaan yang berbeda. Gitu. Iya. Tatkala kita datang, dan memang yang berbeda adalah tatkala kita datang, kita bukan hanya sekedar survei udah, tapi juga menyampaikan nilai-nilai keislaman, nilai dakwah, selalu itu, dan itu memang ditanamkan di setiap program. Artinya ketika kita survei, kita mendengar keluhan ya, Bang? Keluhan, sekaligus memberikan saran dan motivasi ya. Ya kalau misalkan ibadahnya kurang, ibadahnya ibu gimana? Sholat enggak, terus kenapa nggak pakai jilbab? Gitu, oh gitu. Ya, kalau bisa perbaiki akhlaknya. Nah itu saya merasa bermanfaat dengan menjadi relawan itu. Relawan itu kalau saat itu. Ya, akhirnya tahun 2010 itu dan 2011, nah, saya alhamdulillah naik tuh. Yang awalnya volunteer menjadi karyawan. Oh, berarti abang melamar atau gimana? Waktu itu kan ada seleksi. Ada seleksi dari volunteer itu. Ya, seleksi untuk karyawan untuk tugas. Oke. Ya, saya coba masukin gitu. Alhamdulillah diterima. Dan memang udah sesuai dengan. Tapi sempat dibantu nggak sebelumnya? Nah, justru pas saya udah masuk jadi volunteer, saya baru tahu berkas saya ada di dalam. Gitu. Iya. Karena mungkin ada sesuatu yang kurang. Disuruh survei nggak? Enggak, saya cabut lagi berkasnya. Oh gitu. Terus saya berkas saya cabut lagi, nggak jadi. Nggak jadi ya? Karena sudah di dalam. Pas saat itu, ya saya baru tahu kalau berkas saya nih, saya oh iya ini ternyata ada yang kurang. Oh iya, gitu Pak. Nah itu, saya juga kaget juga tuh berkas masih ada kan waktu saya masuk. Alhamdulillah saya 2011 jadi volunteer dan menambah lagi ilmu menjadi seorang konseling mustahik gitu. Dan memang saya lihat konseling itu bukan suatu hal mudah. Suatu ketika saya pernah itu, memang karakter mustahik macam-macam udah. Mulai yang baik sampai yang tidak baik. Iya. Gitu. Bahkan pernah suatu ketika saya pernah dengan satu mustahik itu diajak berantem.
Ya Allah. diajak ribut. Heeh. Nah, saya bilang. Itu kenapa sampai? Karena beliau itu mintanya uang, sedangkan untuk tiket kita biasanya belikan tiket. Pulang kampung itu kita tiket. Oh, dia mau pulang kampung ceritanya. Dia punya uang. Nggak punya uang. Punya uang aja, nggak mau dibeliin tiket. Nggak bisa, saya bilang gitu. Akhirnya dia marah, gebrak-gebrak meja konseling waktu itu. Buka baju, tatonya luar biasa, tato banyak ternyata. Terus saya bilang, tatonya banyak, ternyata preman itu ternyata mungkin ya. Saya dibilang, kalau kamu lewat daerah A, dia bilang, saya tungguin kamu kata gitu. Tatonya banyak sekali. Iya. Saya kaget juga waktu itu. Gebrak meja, mau ajak berantem, saya bilang, mau Pak. Tapi tetap kita kan, orang seperti itu kita akan layani tetap. Tapi dengan sopan, tetap kita tidak terpancing amarah. Ya, itulah kita, bagaimana kita nganuin mereka. Kita coba redam, alhamdulillah. Persuasif. Akhirnya dia mau diterima juga, tetap dengan persuasif gitu. Jangan sampai mereka marah, mungkin karena marah itu karena mungkin mereka lagi pusing ya, himpitan ini, himpitan itu, sehingga. Tapi benar itu. Dia pengen pulang kampung itu, Bang? Benar kalau pengen kampungnya, cuma memang belum bisa dipastikan kapan mau pulangnya. Kita kan tiket harus jelas kapan mau pulang, kita antarkan, dia nggak mau. Gitu. Pas saat kasus itu ya, dan masih banyak kasus lain, tapi ya itu salah satu yang saya rasa memang sebagai seorang konseling harus siap mental menghadapi yang kayak gitu ya. Karena itu. Seperti Abang bilang tadi, tidak semuanya punya itikat baik ya. Kadang hanya ada pengen menipu juga, Bang ya. Nah, ada juga. Ada juga. Ya, cuma kan sebagai petugas kadang kita udah tahu. Sudah tahu, ini si A, si ini, udah ketahuan gitu. Itu 2011. Nah, sampai 2012 tuh saya ya, di lapangan survei, mesti ke gang-gang kayak gitu. Sampai 2012, alhamdulillah dapat amanah. Waktu itu kita launching program Barzah 2012. Barzah ya. 2012 Barzah, Juni 2012 ya. Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan untuk megang Barzah pada saat itu, di awal-awal itu. Barzah ini layanan jenazah, jemputnya jenazah. Jemput antar. Ya, jenazah seperti sekarang. Cuma tuh awalnya tahun 2012 launching itu, ya kita yang alhamdulillah dikasih kepercayaan. Dan memang yang gak jauh beda dengan Barzah sekarang, banyak kisah-kisah juga. Memang ya kalau orang bilang kalau petugas jenazah itu nggak enak, banyak gak enaknya. Makan susah. Tidur susah. Itu gimana, Bang? Kenapa makan susah, tidur susah? Maksud kalau lagi layanan, karena jarang sekali rumah makan mau terima kita. Mobilnya, kalau mau makan, mobilnya parkir di sono, kira-kira berapa meter baru kita jalan, baru makan. Nah kalau misalnya keluar kota, susah untuk nginep. Paling nginepnya di SPBU. Iya. SPBU ya tidur di mobil. Iya. Karena jarang sekali penginapan yang mau. Ya, Oke. Seperti itu. Kalau keluar daerah ya, Bang? Keluar daerah. Dan memang kalau saat itu. Tapi Bang Mustaqi sempat mengalami hal yang begitu? Saya ngalami. Di awal-awal itu? Saya ngalami. Dan bahkan kita tidur itu, HP itu harus on. Dan harus berdering. Nggak boleh tidak silent. Nggak boleh silent. Harus berdering. Itu kan 24 jam. Ya, jadi kalau tidur ya. 2012 itu? 2012, pokoknya HP itu ada di samping telinga. Gitu. Ya, jangan sampai gini. Kadang-kadang kita tidur jangan pulas udah. Tapi udah wisuda itu? Belum waktu itu. Oh belum, masih mahasiswa ya? Mahasiswa. Belum mahasiswa. Ya udah. Jadi karena gini tipikal orang kalau kayak jenazah itu udah kalau nelpon sekali nggak diangkat, dia akan mencari yang lain. Karena kan posisi saat itu urgent dan mereka butuh kepastian. Iya, mereka buru-buru semua buru-buru. Jadi kalau misalnya kita nggak angkat, dia akan cari yang lain. Dan orang saat itu kita harus minimal kita harus angkat, ngasih kepastian. Oh siap, berangkat kapan, seperti itu. Baru dia akan tenang. Makanya HP itu harus. Karena semuanya panik ya, Bang. Panik saat itu. Dan saat itu belum ada aplikasi dan segala macam. Yang model itu. Tapi layanan udah gratis, Bang. Gratis. Ya? Kita waktu itu gratis. Kita waktu itu punya 2 armada. 2 armada. Waktu awal Abang. Awal 2 armada. Nah itu kita punya berapa tim waktu itu? Berapa orang? 1. Bang Mustaqi ya? 1 driver, 1 saya 2 orang gitu. Oh berdua? Berdua dengan 2 mobil. 2 mobil. Berarti satu-satu dong mobilnya? Kita waktu itulah tantangannya pada saat itu kita mencoba kerelawanan masyarakat. Oh. Jadi ngajak relawan lain juga kalau seandainya
ada 2 jenazah yang sekaligus, mobil harus jalan 2, berarti ada relawan ya. Betul. Jadi kita waktu itu mencari relawan kayak driver, co-driver ya kita udah punya jaringan. Dan misalkan mobil satu berangkat, satu ada layanan, kita coba kontak relawan kita. Jadi Bang Mustaki awalnya volunteer, pertama di konseling awalnya juga ya. Surveyor, konseling. Nah, dapat amanah Barzah, buka Barzah program itu baru masa Abang itu ya? Baru. Bukan layanan Barzah itu ya. Iya. Banyak suka duka ada juga. Program lain setelah Barzah itu yang selanjutnya diamanahkan ke Abang? Wah, kalau habis Barzah waktu itu kita megang program pendayagunaan seperti bedah rumah, Bang Melville tuh pernah. Nah, itu program-program kita di pendayagunaan banyak ya, ada keluarga tangguh, ujung masyarakat, kemudian safety net, itu program-program pendayagunaan. Dan habis itu saya megang program di komunikasi tahun 2015. Oh, sempat di komunikasi juga ya? Sempat nangani program 1000 akte kelahiran waktu itu. 1000 akte kelahiran. Ini maksudnya apa nih Bang, 1000 akte kelahiran ini? Waktu itu dia ada kerjasama ya dengan UNHCR dan UNHCR, Lembaga Pengungsian. Iya, pengungsi. Si PBB ya. Waktu itu ada kerjasama dengan Madam Traffic, kalau nggak salah istri dubes Norwegia. Bikin acara Voice of Children itu. Nah, KDD itu programnya akte. Nah, itu alhamdulillah waktu itu saya coba untuk program itu. Kita itu alhamdulillah closingnya itu 1200. Jadi tidak 1000 ya, malah tambah 200. 200 waktu itu. Alhamdulillah. Itu Indonesia waktu itu. Indonesia. Dan memang berarti Abang keliling dong ya? Enggak, kita pakai mitra relawan. Oh, ada mitra relawan di daerah. Jaringan seperti itu dan alhamdulillah itu bermanfaat. Dia mulai Barzah. Kalau Barzah itu memang sampai sekarang ya memang luar biasa. Berkembang ya. Memang sangat dibutuhkan. Saya pernah waktu itu sharing sedikit udah ya. Ya, silakan Bang. Sebenarnya saya jam 3 subuh itu ditelepon. Minta bantuan. Kita datang pada subuh. Ternyata itu jenazah belum diapa-apain. Jadi jenazah itu terletak di gubuk di rel kereta di Manggarai pada saat itu. Yang hubungan kita juga bingung mau diapain. Pertama, nggak ada keluarga. Yang hubungan orang setempat berarti ya? Setempat. Nggak ada keluarganya, nggak punya identitas. Hanya pemulung biasa. Dan itu gubuk juga bukan milik dia? Bukan, itu gubuk bangun di sendiri gitu. Jadi nggak tahu siapanya. Nah, ini makanya Barzah itu sampai sekarang sangat luar biasa ya. Nah, sekali lagi ini bukan kerja Dompet Duafa sendiri. Pada saat itu kita ajak masyarakat. Gitu. Karena masyarakat kadang-kadang takut, ini mau diapain nih, bingung. Iya. Gitu. Apalagi udah ada polisi misalkan kan meninggal. Alhamdulillah kita pas itu dengan koordinasi dengan masyarakat. Nah, makanya kalau dibilang apa kerja Dede kerja, cuma kerja bareng dengan masyarakat. Gitu. Kita ajak masyarakat, diskusi kira-kira mau diapain. Akhirnya coba kita urusi dulu. Waktu itu kita mandikan, kita kasih kafan. Tapi setelahnya udah ada polisi juga kan Mas? Sudah ada petugas, baru kita rapikan semua. Kita sholati di rumah itu. Baru kemudian kita bawa. Nah, PR-nya waktu itu adalah bingung. Cari kuburannya ya? Cari kuburannya. Nah, masalah klasik ya. Iya. Karena memang harus di makam sekarang harus dengan domisili KTP. Iya. Akhirnya kita diskusi dengan RT, RW, dengan petugas makam, bagaimana solusinya. Karena jenazah nggak boleh. Itu di wilayah situ? Beda wilayah. Oh, beda wilayah. Cari yang waktu itu kita di Menteng Pulo jadinya. Jadi memang solusinya adalah kita memakamkan di paling belakang sekali. Gitu. Jadi di belakang makam ada tanah, masih rawa, yang papa di situ kita gali, kita makamkan. Dan itulah ya mungkin kalau masyarakat karena bingung mau diapain kalau kayak gitu kan. Inilah fungsinya Barzah sebenarnya pas saat itu. Jadi program Barzah kayak gini tuh banyak yang menyelenggarakan jenazah yang tak dikenal itu Bang? Banyak. Sampai sekarang mungkin kalau Ustaz Madroy ya cerita banyak sekali. Makanya beliau alhamdulillah sekarang Barzah sangat bermanfaat. Gitu kira-kira. Jadi artinya program Barzah ini sangat menolong banget tuh, sangat menolong. Apalagi di Jakarta kan daerah istilahnya urban ya, banyak pendatang ke sini, sampai di sini ada yang memang
bisnis atau kerjanya bagus, ada juga yang istilahnya jatuh ke jalanan jadi pemulung, pengemis kayak itu. Yang itu kan kadang-kadang identitas nggak ada ya. Nggak ada. Nah, itu nggak ada yang mengurusin itu. Nah, ketika qadarullah dia wafat gitu, itu nggak ada yang ngurus. Paling orang liatin karena apalagi zaman sekarang COVID ya Bang ya. Kalau meninggal di jalanan itu bahaya. Maka bisa dijamin aja ntar. Tapi Barzah sudah mempunyai istilahnya standar operasional COVID-19 ya untuk penyelenggaraan jenazah. Gitu, alhamdulillah Satra sekarang sudah ini seperti itu. Dan itulah setelah Barzah tadi program pendaya yang udah Melville juga pernah ikut bedah rumah kita. Iya. Kita pernah liputan ke sana. Dan memang ya poinnya adalah program seperti bedah rumah kita Dede nggak superior sendiri. Kita ajak masyarakat berpartisipasi gitu, dan memang itu masih jalan kan Bang? Masih jalan. Alhamdulillah kayak kita bantu orang ya itu temu musyawarah kira-kira dengan dana sekian bisa nggak, dan alhamdulillah masyarakat membantu. Ada yang bantu punya kusen kasih kusen, yang masih punya pintu bekas dikasih pintu, alhamdulillah bisa jadi rumah yang layak. Nah itulah program yang bisa menggerakkan masyarakat. Iya kayak gitu. Ini saya karena dulu pernah ikut bareng Bang Mustaki ya ke daerah. Yang saya sangat berkesan itu ketika kita jalan itu Bang Mustaki selalu menyiapkan satu kantong nasi ya. Oh iya. Nah satu kantong nasi itu ada 5 plus 10 nasi. Jadi menjelang sampai kita di daerah tujuan ada orang-orang yang mengalami psikiatri di jalanan itu ya. Bang Mustaki berhenti kemudian memberi makan. Nah ini apakah ini jadi program wajibnya di LPM Dompet Duafa atau ini hanya inisiatif dari Bang Mustaki atau bagaimana? Saya waktu itu karena terharu dengan kondisi itu saya nggak sempat nanyain ya. Siap. Ya 2015, 2016, nah 2017 itulah kebetulan waktu itu saya megang program Bimroh, Bimbingan Rohani. Nah Bimbingan Rohani itu ada 3 macam, ada yang kita pembinaan di lapas untuk para narapidana, kita bagaimana memberikan mereka bimbingan agar mereka nanti bisa keluar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di lapas itu kita ngasih mereka motivasi, pelajaran agama, untuk bekal mereka nanti keluar biar nggak bisa balik lagi ke lapas. Iya, memang banyak begitu ya Bang? Banyak. Keluar lapas, masuk lagi karena di masyarakat dia nggak diterima. Nyampe mendingan di lapas, dia dikasih makan 3 kali sehari gitu ya. Dan stigmanya udah negatif. Nah kita coba berikan itu di lapas. Seperti itu, dan kita kasih pelatihan juga buat skill mereka. Pelatihan apa aja Bang? Kalau kita sering ya, kalau itu kita pernah pelatihan Tibbun Nabawi, bekam. Jadi tabib juga berarti? Tabib, dan alhamdulillah itu bermanfaat. Mereka kita kasih alat. Wah, alhamdulillah jadi mereka bisa ngobatin sesama para narapidana. Ya, gitu. Itu yang di dalam ya. Ketika mereka keluar bisa praktik juga ya. Praktik juga. Dan udah banyak ada satu dai kita yang dulu napi sekarang sudah punya praktek. Gitu. Nah itu alhamdulillah bermanfaat. Ada yang jadi dai juga Bang keluar dari? Ada juga. Alhamdulillah. Gitu. Minimal mereka bisa menjadi dai di lapas. Oh iya, belajarnya di situ, nyantri istilahnya. Nyantri di situ terus ngajar di situ, minimal itu. Alhamdulillah kita lagi coba itu. Kemudian yang kedua ada. Itu setiap kapan Bang? Kayak yang di lapas itu? Kita rutin seminggu 2 kali setiap lapas di 7 lapas. Di 7 lapas di sekitar Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi kita ada 9 lapas. Ini bagus banget kalau ini jadi program nasional ya Bang. Mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan Kemenkumham sih. Oh, udah kerjasama. MOU untuk di 3 provinsi. Mudah-mudahan bisa berjalan secepatnya. Jadi tidak hanya 27 lapas 9 lapas. Ya, 9 lapas tapi bisa seluruh provinsi ya. Insyaallah. Dengan begitu tentu yang tadinya narapidana yang sebenarnya mereka juga pengen jadi orang baik kan Bang ya. Iya betul. Keluar udah mempunyai bekal lah ya, bekal. Kalian selain dari bekam gitu apa lagi? Banyak kita ngasih juga materi tentang menjadi seorang dai dan bagaimana cara khitbah dan khutbah. Gitu, bagaimana mudah-mudahan mereka kuat bisa menjadi seorang dai. Kita kasih bekal,
Nah, itu bekal mereka seperti itu, dan pelatihan lain misalkan kayak pelatihan waktu itu kita bikin pelatihan. Mereka diwajibkan atau mereka memilih sendiri program itu, Bang? Biasanya kalau kayak gitu kita dari lapasnya. Dari lapas. Lapas sudah menentukan orangnya. Jadi nggak semua. Tentu sesuai minat juga, Bang, ya. Ya, dari lapas sudah mensortir yang ikut pembinaan sekian gitu, karena wewenang lapas untuk menentukan. Kira-kira gitu dah. LPM sama ya Bang Mustaki yang waktu itu di Binroh itu tinggal jalan lah ya. Lapas sudah sediakan ini mandunya aslanya apa namanya santrinya, pesertanya ya, gitu kita ya. Kita menyiapkan dai dan juga relawan sama materi. Gitu. Tapi saya lihat juga ada menghasilkan produk-produk aksesoris kayak gitu, souvenir ya Bang ya. Iya. Kalian apa kayak mahat, kerajinan sulam dan segala macam, baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah itu berarti Dompet Duafa kerjasama dengan pihak ketiga juga untuk menghadirkan keterampilan itu. Betul, kayak misalkan kayak Bekam kita dengan HNI kayak gitu, kita kerjasama trainernya gitu. Kalau untuk misalkan kayak kerajinan kita kerjasama dengan rumah-rumah kreatif kayak gitu, kita kerjasama. Nah selain di lapas Bang, ada lagi di rumah sakit, bimbingan rohani. Itu gimana caranya tuh Bang? Jadi dokternya apa perawatnya? Dua-duanya. Biasanya kalau kita kan pasien ya. Iya. Ke pasien, tapi kadang-kadang dokter juga butuh. Jadi ada yang dua, ada yang kita bimroh ke pasien, ada pelatihan untuk tenaga medis. Iya sih. Jadi kan kalau ada yang sakaratul maut, gimana? Jadi petugas juga bisa, perawat juga bisa membimbing. Nah itu juga ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Ada pelatihan untuk perawat. Dan kita untuk bimroh itu memang fokus kepada spiritual pasien. Kadang-kadang ada pasien yang tanda kutip sudah pesimis dengan sakit, akhirnya tambah buruk kondisinya. Nah kita coba kasih support. Nah itu tugas dari para bimroh kita. Petugasnya dari mana Bang? Relawan-relawan kita. Relawan. Kita, gitu. Atau ada yang jadi dikontrak atau bagaimana? Digaji juga? Mereka relawan saja. Relawan cuma dikasih uang transport aja. Ya, uang transport untuk mereka. Dan rata-rata sih mahasiswa yang kita masa akhir udah mau lulus, kita coba. Kompetensinya gimana? Ada tes atau? Ada seleksinya, nanti ada pelatihannya juga. Jadi dilatih. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar saya mau jadi relawan di Binroh gitu kan, tapi dia nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tetap ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Training, kalau udah ini berpraktek. Nah itu di rumah sakit. Alhamdulillah banyak juga orang yang sakit bukan karena sakit. Gitu. Pernah kita bimroh, ibu kenapa sakit apa? Nggak tahu. Saya mau ke rumah sakit. Kenapa? Karena keluarga saya sering berantem. Gitu. Jadi menenangkan diri di rumah sakit. Ada juga yang kayak gitu. Kayak kita kasih masukan, macam-macam di rumah sakit. Nah selain di rumah sakit satu lagi tadi yang pembinaan untuk disabilitas mental. Udah. Disabilitas mental. Nah itu kita ada juga ya. Ada 3 sebenarnya. Ada yang pembinaan di beberapa yayasan rehabilitasi. Kita rehab tuh kasih bimbingan untuk para disabilitas mental. Kita ingetin lagi sholatnya seperti apa. Dulu mereka pernah ngaji, kita ingetin lagi ngajinya seperti apa. Nah itu untuk yang di yayasan. Ada lagi yang kita direspon. Jadi kita jalan. Ketemu di jalan. Itu respon namanya Pak ya? Itu di bawah program untuk ODGJ itu ya? Nah, kita kasih makan, cuci tangan dulu yang bersih, kasih sabun, kasih makan. Kalau emang dia bisa dikasih baju, kita ganti bajunya. Untuk dia mau dimandikan, kita mandikan. Luar gitu, biasa. kondisional. Sangat menarik sekali Bang. Ya, ini kita dalamin lagi pada segmen berikut insyaallah. Pemirsa, kita rehat sejenak, kita ikuti pesan-pesan berikut. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan yang ditunjuk akan menjelaskan tentang Dikdaya Publika. Apa itu Dikdaya Publika? Dikdaya Publika merupakan perusahaan jasa media bisnis komunikasi dan pemasaran yang berbasis di Jakarta.
kami memberikan pelayanan terpadu yang secara khusus diberikan untuk merencanakan sekaligus membangun nilai bisnis Anda. Layanan khusus ini dapat dimulai dari ide besar yang simpel dan unik, proses eksekusi ide, tahap sentuhan penyuntingan, hingga kemasan produk layanan kami berikan secara sistematis sehingga dapat memberikan pekerjaan yang hebat dan hasil yang dikemas secara terbaik. Kami menawarkan berbagai layanan media komunikasi dan pemasaran seperti harapan dan target Anda. Mulai dari desain grafis, periklanan, penerbitan, percetakan, komunikasi digital, media sosial, outdoor media, web design, produksi video kreatif, dan MICE. Berikut merupakan contoh produk-produk yang telah kami buat. Bagaimana? Anda dapat mengunjungi sosial media kami untuk informasi lebih lanjut, atau dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Sampai jumpa lagi, kami tunggu kerjasama dari Anda. Salam dari Dikdaya Publika. Melafal 2 kalimat syahadat menandai seseorang menjadi mu'alaf. Tanpa penguatan iman, keyakinan baru bisa terusik. Godaan mungkin saja terjadi. Di Wisma Mu'alaf inilah, para mu'alaf kemudian mendapat pembinaan dalam naungan Korps Dai, Lembaga Pelayan Masyarakat Dompet Duafa. Menjelang setengah 4 pagi, aktivitas Wisma Mu'alaf bagi santri mukim dimulai. Sholat tahajud, kajian, hingga menanti waktu subuh. Para asatidz yang ada di sini, bahwa yang biasanya susah untuk bangun malam, yang biasanya susah untuk ke masjid, nah inilah tantangannya, sehingga kita membiarkan saja. Yang jelas kami mengajak, kami membangunkan, perkara nanti dia datang ke masjid atau tidaknya, lah itu kita sudah lepas. Nah, seperti itu. As-salatu khairum minan naum. Sholat subuh berjamaah di masjid menjadi suatu keharusan. Kegiatan berlanjut dengan membaca almat surat, tahsin, yakni memperbaiki, meningkatkan, dan memperkaya bacaan Al-Quran. Aktivitas rutin sepekan, berlangsung selama 6 bulan. Serta kajian sore, hadis, fikih dasar, selepas asyar. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Maifil Kapitra dalam online talk show ZTV dalam tema kisah inspiratif. Masih sama Bang Mustaki. Siap. Bang Mustaki, tadi kita ada cerita ya tentang bagaimana keterlibatan Abang di dunia sosial. Nah, tadi Abang belum ungkapin nih Bang. Abang udah keburu masuk ke LPM, layanan apa? Lembaga Pelayan Masyarakat Dompet Duafa. Itu Abang wisudanya kapan sih Bang? Apakah nggak wisuda atau langsung kerja aja sampai sekarang gitu? Alhamdulillah, saya sudah 2013. 2012 jadi karyawan LPM. Ya bukan karyawan, jadi kayak kontrak lah gitu. Ada kontrak ya, oke. 2013 ya bisa menyelesaikan wisuda. Berarti berapa tahun Bang kuliahnya?
hampir 6 tahun. Oh, so. 6 tahun ya, karena itu tadi. Ya, berarti banyak pengalaman di kampus, ya. banyak pengalaman di lapangan ya Bang. Iya, betul. Nah sebenarnya gini Bang, Abang masuk lembaga pelayan masyarakat Dompet Duafa. Ini lembaga pelayan masyarakat ini sebenarnya lembaga apa Bang ya? Apa yang dilayani oleh LPM ini? Ya udah, LPM itu lembaga pelayan masyarakat ya. Memang LPM itu salah satu organ daripada Dompet Duafa yang fungsinya itu menyalurkan dan mendistribusikan dana zakat Dompet Duafa. Gitu. Jadi kita itu adalah lembaga yang melayani masyarakat, melayani umat dengan distribusi dana zakat. Gitu. Berarti operasionalnya dari dana zakat, ini Pak. Kita termasuk penyalurannya. Penyaluran semua dana zakat. Jadi kita mencoba meng-create dana zakat ini menjadi suatu program yang bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Artinya masyarakatnya mustahik kan? Mustahik zakat gitu ya? Mustahik zakat. Ya, du'afa lah. Du'afa ya? Du'afa gitu. Kira-kira gitu. Nah, dengan berbagai program yang mungkin tadi beberapa sudah disebutkan, yang bisa manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau sekarang kan Abang di sana sebagai apa nih? Kalau dulu kan sebagai volunteer, kemudian karyawan kontrak, kan? Ini jabatannya apa nih sekarang? Sekarang jadi SPV layanan. SPV layanan ya? Masyarakat. Alhamdulillah. Nah, apa saja tuh Bang yang dilayani? Mungkin kita lebih bisa mengerucut di sini ya. Iya. Ya sebenarnya posisi apapun ya di lembaga kemanusiaan tetap kita harus turun gitu. Ya walaupun sudah punya jabatan tetap harus melayani juga. Iya. Gitu. Dan kita selama ini kalau SPP itu ya lebih kepada manajerial. Bagaimana mengkontrol program, keberlangsungan program, dan juga evaluasi program. Lebih kepada sisi administratif dan manajerial. Tapi tetap kita harus turun, bagaimana program itu berjalan, tetap survei mustahik, gitu. Kalau ada mustahik butuh, kita jalan. Kalau ada respon kebakaran atau banjir, bencana, kita turun. Oh, jadi melayani masyarakat seperti itu Pak? Iya. Jadi ini pelayan ini diberikan setelah orang meminta atau inisiatif atau bagaimana nih Bang pelayanan di LPM ini? Kalau di pelayanan di LPM sebenarnya kita ada 2 skema, ada yang sistemnya itu kita reguler. Reguler itu artinya ada mustahik yang datang. Itu layanan kita. Itu reguler ya Bang Reguleran ya? kita. Jadi kayak ada pos layanan lah gitu ya? Ada layanannya dan memang situ juga ada konseling dan sebagainya, dan memang kadang-kadang ada juga yang datang bukan karena meminta bantuan, ada yang memang datang hanya untuk konseling saja karena dia punya masalah, datang curhat, setelah curhat ya udah selesai dia pulang. Ada juga begitu ya, gitu. Jadi bantuannya tidak selalu materi ya? Materi. Oh, gitu. ada juga yang solutif untuk masalah ya? Kadang-kadang ya macam-macam masalah. Karena kan kalau di konseling itu, di ruang konseling ya mereka mau unek-uneknya semua dikeluarkan. Gitu. Atau memang itu jadi tahapan wajib Bang? Biasanya, jadi mereka daftar masuk ke konseling sekaligus asesmen ya? Iya. Karena konseling itu wajib, karena kita harus mengetahui identifikasi mustahiknya seperti apa, ajuannya apa, dan rekomendasi setelah itu apa. Gitu, apakah disurvei, apakah dibantu, atau seperti apa dari konseling itu. Gitu. Itu kalau mustahiknya datang. Dan tetap dalam proses kita layani siapapun yang datang. Gitu. Mau muda, tua, ya. Mohon maaf kalau jin berwujud manusia, kita jin datang nih kita layani. Gitu. Pelayanan. Bahasa kasarnya sampai jin. Jadi nggak boleh nolak ya Bang ya? Nggak boleh nolak. Kita SOP kita tidak menolak orang. Walaupun nanti tidak dibantu tetap kita layani. Gitu. Jadi utamakan pelayanan dulu, didengerin dulu keluhannya gitu ya Bang ya? Iya betul. Jadi itu SOP. SOP itu ya? SOP macam-macam, ada yang memang datang karena dia curhat aja, ada yang memang dia datang karena dia hobi, ada ada juga yang hobi ada kan banyak yang pada kutip ya orang yang memang suka safari, beberapa lembaga ada juga. Gitu ya, seperti itu. Ya kalau rata-rata satu hari itu melayani berapa masyarakat Bang?
Kalau sekarang kan pandemi ya, jadi agak jarang ya. jarang. Biasa kalau normal itu sekitar 50 orang. Satu hari. Satu hari sekitar 50. Cuma kalau seperti pandemi paling sekitar 25 sampai 30. Berarti punya tim banyak juga, Bang. Karena kan masing-masing orang bisa 10 menit, nggak mungkin 10 menit kan ya. Apalagi dia baru mulai curhat aja udah panjang itu kan. Iya. Jadi kita kalau ini ada 2 petugas untuk konseling, laki-laki dan perempuan, jadi khusus. Jadi memang setiap hari tidak boleh laki-laki yang terima perempuan dan sebaliknya. Jadi mustahiknya datang perempuan dan terima perempuan. Jadi udah jangan sampai kalau yang menerima nanti misalkan yang datang mustahik laki-laki, yang terima perempuan, nanti curhatnya beda. Gitu. Apalagi beda single ya. Beda itu. Iya. Janda gitu kan. Janda. Masalah ya. Nah itu. Bahaya. Iya. Nanti minta anaknya di ini lagi aja gitu. Jadi ya laki-laki, perempuan. Gitu. Itu untuk reguler. Tapi tetap nanti akan proses asesmen, gitu, survei dan dibantu atau enggak, itu tetap ada SOP dan alurnya. Dan juga yang kedua ada aktif. Aktif itu kita menjemput bola. Jadi tim-tim surveyor kita itu ya ke lapangan, jalin kemitraan, nyari orang yang kira dibutuh bantuan. Karena kan mustahik ada 2 udah. Ada tipikal mustahik yang memang dia meminta, ada mustahik yang menjaga marwahnya. Jadi dia nggak mau minta, padahal dia butuh. Dia butuh. Nah, sebenarnya kita nyari orang yang karakter seperti itu, Sebenarnya dia butuh, cuma dia nggak mau minta. Nah, coba kita cari. Tujuannya sih kalau yang aktif seperti itu. Jadi yang aktif itu memang mencari mustahik yang menjaga marwah itu ya. Marwah dan juga memang butuh bantuan. Gitu. Kadang-kadang juga ada yang nggak tahu jalurnya ya, Bang ya. Ada juga. Ada yang nggak tahu jalurnya. Sebenarnya dia sangat butuh bantuan, tapi dia nggak tahu jalurnya kemana. Jadi apalagi kalau di sekelilingnya dia juga nggak peduli, banyak yang nggak peduli, Bang. Kan sering kayak gitu, Bang ya. Banyak. Mungkin informasi ya. Informasi ya, kekurangan informasi. Tapi alhamdulillah kalau untuk kantor kita mah udah terkenal lah. Udah terkenal. Udah kenal pasti ya. Di mana-mana udah ada. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi posnya cuma sekarang di Ciputat, Bang ya. Sekarang dipindah ke Ciputat Indah Permai. Jadi cuma satu itu, Bang, pusatnya pelayanannya, atau memang dibagi di beberapa tempat pelayanan yang program gitu. Kalau yang di Lamusta kita memang untuk Jabotabek ya di Ciputatnya Permai, dulu di Gera Zakat ya. Untuk di tempat lain mungkin di cabang Dede juga ada layanan seperti itu, di cabang-cabang ya. Setiap cabang di Jabar datang ada juga layanannya. Masih beda manajemennya, mereka ngurus sendiri. Nah, itu untuk layanan kita di layanan mustahik. LPM gitu. Selain Lamusta yang otomatis tadi ada Bimro ya. Bimro apa tuh? Yang tadi Bimbingan Rohani. Bimbingan Rohani. Itu kita Bimro ya. Bimro. Nah, itu juga kita program kita gitu untuk di LPM. Ada juga itu saya dengar tebus ijazah. Nah, gimana ceritanya, Bang? Tebus ijazah ini termasuk pelayanan di bawah Bang juga? Iya. Jadi kita sebenarnya kalau secara ini ada beberapa program tadi saya sebutkan, ada program Lamusta ya, layanan mustahik. Yang tadi ada 2, ada yang reguler, ada yang aktif. Kemudian ada program Shelter Sehati. Nah, yang di RCM. Yang untuk pasien-pasien yang butuh tempat tinggal. Ya karena kan RCM rumah sakit rujukan ya. Itu dari seluruh Indonesia ke situ. Betul. Nah, itu kita ada juga shelter di Darmais dan RCM 2. Nah, itu rumah singgah gratis. Rumah singgah gratis gitu. ya. Nah, terus ada program Bimroh shelter, kemudian Lamusta ada program tadi bimbingan rohani pasien di rumah sakit, ada bimbingan rohani bagi para warga binaan di lapas, ada bagi disabilitas, dan satu lagi Barzah juga di bawah LPM, sama Darling. Darling ya, Darling ini yang buat makanan untuk pengungsi ya, Bang. Betul, keliling. Iya. Nah, itu program-program yang dijalankan LPM. Luar biasa. Banyak cerita yang mungkin kita bisa gali sama Bang Mustaq ini tentang layanan sosial di LPM Dompet Duafa. Mungkin ada satu closing statement dari Bang Mustaqi tentang aktivitas sosial Abang, kemudian Abang bisa menjadi pemuda inspiratif ini. Ya, silakan Bang dibagi ke pemirsa ZTV.
Mungkin saya pribadi menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bermanfaat, dan juga mari kerja yang kerjasama, gitu. Mari kita bekerja itu saling, bukan paling. Insya Allah dengan seperti itu kita akan lebih memberikan manfaat bagi banyak orang. Seperti itu. Ya. Kira-kira. Terima kasih Bang. Kerja saling dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Demikian closing statement dari Bang Mustaqi. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita ceritakan, dikisahkan pada edisi ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan kita akan bertemu dengan online talkshow ZTV berikutnya dengan tema yang lain. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu pakai masker.